Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengarkanlah sejenak heningnya alam. Di balik keheningan itu ada waktu yang terus berlari tanpa pernah menoleh ke belakang. Kita sering merasa memiliki waktu, padahal waktulah sebenarnya yang memiliki kita. Kita merasa sedang menabung hari, padahal kita sedang menghabiskan sisa umur kita. Saudaraku, ketahuilah, musuh terbesar kita bukanlah kegagalan duniawi, melainkan kelalaian yang membuat kita lupa bahwa neraka bisa jadi sedang menanti di ujung jalan yang kita lalui dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dengan sumpahnya yang agung dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Pertanyaannya, mengapa kita merugi? Karena kita sering menukar waktu yang kekal dengan kesenangan yang fana. Kita menunda tobat seolah-olah kita telah memegang kontrak dengan malaikat maut bahwa kita akan hidup hingga usia senja. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam surat Al-A'raf ayat 34. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Bayangkan sahabat, jika ajal itu tiba saat kita sedang asik membuang waktu kita dalam kemaksiatan, di mana kita akan menyembunyikan wajah kita di hadapan Sang Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6412. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh banyak manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Saudaraku, waktu luangmu hari ini adalah kesempatan yang dicemburui oleh para ahli kubur. Mereka yang sudah berada di bawah tanah sana berandai-andai bisa kembali ke dunia hanya untuk mengucapkan satu kalimat, Subhanallah. Namun bagi kita yang masih bernapas, 1 jam berlalu
tanpa zikir, satu hari berlalu tanpa sujud terasa biasa saja. Sahabatku, jangan sampai kita menjadi golongan yang disebut dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2317, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat hingga ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Saudaraku, bagaimana kita akan menjawabnya? Apakah untuk hiburan yang melalaikan, atau untuk mengejar dunia yang takkan pernah dibawa mati? Ingatlah sahabatku, neraka itu nyata dan pintunya terbuka bagi mereka yang membiarkan waktu berlalu tanpa makna. Sahabatku, mari sejenak kita menundukkan hati, memohon ampun atas detik-detik yang terbuang sia-sia. Ya Allah, ya Robbi, ampunilah kami yang sering terbuai oleh sendak gurau dunia. Ya Allah, ya Robbi, kami mengaku sering melalaikan panggilan-Mu karena urusan dunia yang tak ada habisnya. Ya Allah, ya Robbi, janganlah Engkau jadikan kami penghuni neraka hanya karena kelalaian kami dalam menjaga waktu. Ya Allah, ya Robbi, berikanlah keberkahan pada sisa umur kami. Bimbinglah kami agar setiap helaan napas kami bernilai ibadah di sisi-Mu. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, lindungilah kami dari pedihnya azab neraka jahanam. Saudaraku, sebelum mikrofon ini padam dan sebelum matahari terbenam, mari kita berjanji pada diri sendiri. Jadikan sholat-Mu sebagai istirahat-Mu. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman waktu-Mu. Jangan biarkan nanti menjadi kata yang mengantarkan-Mu ke pintu neraka. Karena waktu adalah pedang. Jika kamu tidak menggunakannya untuk kebaikan, ia akan menebasmu dengan penyesalan yang abadi. Gunakanlah waktumu sebelum datang waktu yang tidak lagi memberimu kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.